Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syara'itu wujubis sholati salah satu asya'a al-islamu wal bulughu wal aqlu. Pasal ini menerangkan tentang syarat-syarat diwajibkannya sholat. Jadi kalau sudah memenuhi syarat ini berarti sholat sudah wajib. Yang pertama Islam, beragama Islam. Fala tajibu sholat walal kafir asli wala yajibu alaihi qada'uha idza aslama. Tetapi mutolabah bil azab. Jadi ketika seorang kafir kelak di akhirat akan dihitung semuanya. Apa yang diwajibkan bagi orang Islam oleh Allah, ya, bagi orang kafir di saat masih dalam kekafirannya, ia tidak sah dan tidak wajib. Ngapain mewajibkan orang kafir? Tetapi kelak, ya, akan dihitung semuanya. Tidak sholatnya di dunia, melakukan berzina, melakukan kecurangan dan semuanya akan diakumulasi di akhirat nanti. Tetapi kalau kafir asli kemudian itu masuk Islam, tidak pernah masuk Islam sebelumnya, bukan orang murtad, itu tidak wajib mengqadha sholat ketika ia masuk Islam. Tapi kalau orang yang keluar dari Islam dan masuk lagi, maka harus mengqadha jumlah berapa hari ia keluar dari Islam yang kemudian masuk lagi. Yang pertama harus muslim, harus Islam. Wasani al-bulu. Syarat sholat baru bisa diwajibkan, baru wajib itu adalah bulu, balik. Jadi alamatul bulughi salasah, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Safinah. Tanda-tanda balik itu ada 3. Bagi laki-laki dan perempuan beda. Kalau perempuan di saat sudah menstruasi, yaitu mungkin umur 9 tahun. Kemudian bagi itu untuk perempuan saja. Untuk laki-laki dan perempuan adalah ihtilam atau keluar sperma. Kemudian bagi laki-laki, mana yang lebih dulu nanti, itu adalah umur 15 tahun. Adapun bagi laki-laki sudah keluar sperma sebelum umur 15 tahun, ya berarti sudah bisa saja umur 11, tergantung dari perkembangan fisik dan psikisnya. Fala tajibu ala sobiyin wa sobiyatin. Memang sholat belum wajib bagi sobi dan laki-laki, bocah laki-laki dan bocah perempuan, tetapi sudah harus diperintahkan oleh para orang tua di saat mereka sudah menginjak atau ba'da sab'i sinin, begitu masuk umur 7 tahun, apabila sudah tamyiz, maka sudah harus diperintah. Bahkan ketika sudah umur 10 tahun, sudah umur 10 tahun, sempurnanya umur 10 tahun, menginjak langsung masuk umur 10 tahun, ketika mereka, anak-anak kita, sobi-sobiah kok belum saja sholat, meninggalkan sholat, maka sudah mulai harus ada peringatan keras, diceples. Jadi menumbuhkan kesadaran, menumbuhkan pengetahuan bahwanya sholat ini tidak main-main. Jadi digertak atau, tetapi orang tua pun lebih harus memberikan contoh.
contoh, ini sholat dulu, berikan contoh. Jadi bapak saya sholat, ibu saya sholat, berarti saya juga harus sholat. Ketika bapak ibunya menyuruh kepada anak-anaknya, tentu insya Allah akan lebih mudah. Anak-anak itu bersih, tinggal manajemen orang tua bagaimana nanti. Wasalisu al-aqlu, yang ketiga berakal sehat. Wala tajibu ala majnunin, maka tidak wajib bagi orang dengan gangguan jiwa karena akalnya nggak sehat. Wa huwa haddut taklifi, persyaratan-persyaratan itu adalah batasan daripada seorang anak itu sudah dinyatakan mukallaf. Ya, seorang anak atau seorang manusia itu dinyatakan mukallaf. Jadi ya tergantung, ya. Mungkin di umur yang sudah agak dewasa balik sih iya, tapi mungkin yang akalnya ada masalah baru sehat di saat umur 20, dari situlah mulai diwajibkan, mulai masuk haddut taklif, ya, masuk kategori orang-orang mukallaf. Wassalawatul masnunah khamsun, sholat-sholat yang disunatkan di dalam kitab Fathul Takrib ini memang bahasanya singkat sekali, padahal sholat sunat itu jumlahnya banyak. Yang disebutkan di sini cuman 5 al-idani, 2 hari raya, sudah 2, wal kusufani, dan 2 sholat gerhana matahari atau gerhana rembulan. Yang kelima adalah sholat sunat istisqa, minta hujan, minta siraman, ya, mungkin karena sumber mata air mengecil, ya, minta lebih besar, ya, atau karena hujan nggak kunjung turun sampai begitu berat hidup manusia, maka dianjurkan untuk minta hujan kepada Allah dengan cara sholat istisqa. Adapun sholat-sholat sunat yang lain, sholat hajat, sholat tasbih, sholat tahiyatul masjid, sholat, masih banyak lagi disebutkan di dalam kitab-kitab yang lebih besar. Karena ini adalah kitab ringkas, kitab kecil, takrib, ya, maka ini disebutkan cuma 5 saja. Jadi dipersilakan bagi kita semuanya untuk membaca dan menelaah kitab-kitab yang lain. Wasunanut tabi'atu lil faraidi sab'ata asyara rakaatan. Salat-salat sunat yang mengikuti terhadap salat fardu, ya, yang lebih dikenal dengan sunat rawatibah atau rawatib, ini jumlah keseluruhannya adalah 17 rakaat. Dimulai dari rakaat al-fajri, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Wa arba'un qabla zuhri, 4 sebelum zuhur. Wa rakaatani ba'dahu, dan 2 rakaat setelah sholat zuhur. Wa arba'un qabla al-asri, dan 4 rakaat sebelum asar. Setelahnya enggak ada. Ada 3 waktu yang haram atau makruh tahrim, ya, bagi kita untuk melaksanakan sholat, yaitu setelah sholat asar tidak boleh sholat sunat, setelah subuh, kemudian di saat qala rahimahullahu ta'ala waktu istiwa, pas jam 12 zuhur, jam 12 istiwa, di saat matahari tepat berada di atas kita persis, artinya sedang lurus. Tetapi kemakruhan atau keharaman itu akan berlalu ketika memang ada sebab. Ada sebab, seperti mungkin karena kita masuk ke dalam
masjid. Berarti sholatnya tahiyatul masjid. Ada sholat jenazah, sholat jenazah. Mau bepergian kita penting, istikharah, ya. Istikharah di dalam sholat sunat enggak disebutkan, ya. Belum disebutkan. Wa rakaatani ba'dal maghribi. Ya. Ini dikategorikan yang muakkad, yang sangat-sangat dianjurkan. 2 rakaat setelah maghrib, wasalasun ba'dal isya'i. Yutiru biwahidatin minhunna. Kok 3? Ya, yang satu adalah witir. Jadi sholat sunat 3 rakaat setelah isya, yang 1 rakaat adalah witir. Hiya aqall witri, al-wahida aqall witri. 1 rakaat itu adalah sholat witir paling minim. Ya, wa aksaru ihda asrota rakaatan. Sholat witir adalah sholat yang sangat dianjurkan, tetapi di sini belum disebutkan, ya kan? Ya apa-apa. Wa waktuhu ba'da sholatil isya'i. Waktu sholat witir itu setelah sholat isya, bukan setelah isya, tetapi setelah sholat isya. Mau jam berapa kita sholat isyanya, disitulah mulai masuk waktu sholat witir. Begitu juga sholat taraweh. Sholat taraweh pun juga masuk setelah sholat isya. Harus sholat isya dulu. Jangan-jangan ada seorang di antara kita ketika sholat taraweh belum sholat isya. Di saat mungkin imam sudah mulai sholat taraweh, kita langsung aja ngikut sholat taraweh. Padahal kita belum sholat isya. Ya belum masuk waktunya. Belum dapat pahalanya sholat taraweh. Ya akan dapat, tapi bukan pahala taraweh, ya pahala sholat sunat mutlak itu nanti. Jadi perlu dicermati. Nanti saya tak sholat isya setelah sholat taraweh. Lucu itu. Jadi harus sholat isya dulu, baru waktu taraweh akan tiba. Sholat isya dulu, waktu sholat witir baru bisa dimulai. Ya Rabbi, qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi darain. Falau autaro qoblal isya'i amdan aw sahwan lam yuqtadda bihi. Seandainya ada seorang sholat witir atau sholat tarawih sebelum sholat isya, sengaja atau lupa, maka enggak dihitung. Seperti tadi, waratibu al-muakkad midzalika kullu asyru rakaat. Rotib yang muakkad, yang sangat dianjurkan daripada rawatib yang telah disebutkan itu adalah 10 rakaat. 10 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur. Tadi sebelum zuhur 4, ya berarti yang 2 tidak muakkad, yang 2 adalah muakkad. Demikian. Ya, selanjutnya di syarah warakaatani ba'daha, itu muakkad juga. Warakaatani ba'dal maghribi, warakaatani ba'dal isya'i. Wa salasu nawafila muakkadatun. Ada 3 sholat sunat yang sangat-sangat dianjurkan, tapi tidak masuk rawatib, tidak mengikuti sholat fardu, tidak menjadi qobliyah atau ba'diyah. Itu 1 sholatul laili, yang kedua sholatul duha, yang ketiga adalah sholatul tarawih. Itu sangat dianjurkan, ya, muakkadat. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi, ada sholatul lail, mau sholat tahajud, mau sholat hajat, itu adalah sholatul lail, sangat-sangat dianjurkan. Yang ketiga sholat duha, paling sedikitnya berapa? 2 rakaat, paling banyaknya 12 rakaat. Tapi al-afdol menurut riwayat yang lebih banyak adalah 8 rakaat. Yang ketiga sholatul tarawih, sholat taraweh 20 rakaat dengan 10 kali salaman. Qala rahimahullahu ta'ala
wa nafa'ana bihi bi ulumihi daraini amin. Demikian, semoga bermanfaat dan berkah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.